Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Belastri pada mata pelajaran kearsipan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusutan arsip. Oke, mari disaksikan. Oke ya, kita udah masuk ke materi penyusutan arsip. Nah, sekarang coba kalian perhatikan semua bagaimana kondisi arsip ini. Ya, sampai menjebol ruangan arsip. Kemudian kita perhatikan lagi yang kedua, kamu perhatikan di meja kerja. Arsipnya bertumpuk-tumpuk dan berserakan. Berikutnya kita perhatikan arsipnya luar biasa bertumpuk dan memenuhi tempat kerja sehingga tidak ada lokasi lagi untuk kita bekerja. Oke, kalau kondisi seperti tadi bagaimana kita? Oke, ya pusing ya dek ya. Ya, bagaimana mau bekerja wong tumpukan arsip berserakan di mana-mana. Nah, menyebabkan kita stres ya di dalam bekerja kalau kondisi seperti itu. Nah, kemudian langkah kita bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, kita perhatikan, kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan kalau kondisi seperti itu. Nah, bagaimana kalau arsip tersebut kita susutkan? Ya. Nah, kalau disusutkan nanti penataannya bisa rapi seperti ini. Oke, kamu perhatikan ini, saksikan. Kalau disusutkan, bisa dirapikan seperti ini karena tidak bertumpuk lagi dan ditata sesuai dengan sistem yang kita gunakan. Oke, nah seperti itu ya dek ya. Nah, sekarang kita apa itu sebetulnya yang dikatakan dengan penyusutan? Oke, nah penyusutan adalah kegiatan mengurangi volume arsip dengan cara bisa dipindahkan, diserahkan, atau dimusnahkan. Jadi ada 3 langkah dalam penyusutan arsip, yaitu memindahkannya, menyerahkannya, atau yang terakhir yaitu memusnahkannya. Nah, itulah kegiatan penyusutan. Nah, kita perhatikan di sini ya, yang telah Ibu jelaskan tadi, pemindahan, penyerahan, pemusnahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ruang lingkup dari penyusutan. Yang pertama, memindahkan arsip. Memindahkan arsip dari unit pengolah atau UP ke unit kearsipan atau UK. Jadi dari unit pengolah tadi kita pindahkan ke unit kearsipan. Nah, kemudian yang kedua, menyerahkan arsip dari unit kearsipan ke arsip daerah. Jadi sudah berbeda kantor. Kalau yang pertama tadi memindahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan itu masih di dalam satu kantor atau intern. Tapi kalau yang kedua menyerahkan arsip dari unit kearsipan ke arsip daerah itu udah berbeda kantor, ya. Kemudian yang ketiga menyerahkan arsip dari arsip daerah ke arsip nasional Republik Indonesia. Nah, ini menyerahkan dari arsip daerah kita kemudian ke arsip nasional Republik Indonesia yang berada di Jakarta. Kemudian yang keempat, pemusnahan arsip. Nah, itulah ada ruang lingkup dari penyusutan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam penyusutan, kita mengenal adanya retensi arsip. Apa sebetulnya yang dikatakan dengan retensi arsip? Retensi arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip berdasarkan nilai guna yang terkandung di dalamnya. Kalau kasarnya kita menyebut di bidang kearsipan yaitu umurnya suatu arsip. Nah, yaitu jangka simpan suatu arsip atau umur suatu arsip. Jadi masing-masing arsip itu berbeda umurnya tergantung dari nilai guna yang terkandung dalam arsip tersebut. Oke? Itulah yang dikatakan dengan retensi arsip. Oke,
sekarang kita masuk, ada istilah lagi di dalam penyusutan, yaitu jadwal retensi arsip, yaitu daftar yang berisi jenis arsip, jangka waktu simpan, dan keterangan simpan. Itulah yang dikatakan dengan jadwal retensi arsip. Jadi daftar dia dek ya. Kalau tadi umur arsip, yang retensi arsip, sekarang kalau jadwalnya daftar yang berisi jenis arsip, jangka waktu simpan, dan keterangan simpan. Itulah yang dikatakan dengan jadwal retensi. Oke, kita lanjutkan. Apa sih tujuan dari jadwal retensi arsip? Atau apa tujuan kita membuat jadwal retensi arsip? Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama, memberikan pedoman tentang lamanya penyimpanan arsip. Yang kedua, memisahkan penyimpanan arsip aktif dan arsip inaktif. Yang ketiga, melancarkan kegiatan penyusutan arsip. Yang keempat, meningkatkan bobot dan kualitas arsip-arsip yang disimpan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kepastian dan ketertiban serta keakuratan penyusutan arsip. Itulah tujuan jadwal dari retensi arsip. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana prosedur dari penyusutan tersebut? Untuk penyusutan arsip, kita harus membuat yang pertama yaitu berita acara penyusutan. Yang kedua yaitu daftar pertelaan arsip. Nah, inilah syarat atau prosedur penyusutan arsip. Membuat berita acara penyusutan dan yang keduanya itu daftar pertelaan arsip. Nah, kita perhatikan. Nah, di dalam penyusutan kita mengenal adanya angka pemakaian arsip. Jadi tidak bisa asal disusutkan saja. Nah, bagaimana kita sebelum disusutkan, bagaimana kita mencari angka pemakaian arsip? Nah, angka pemakaian arsip adalah angka persentase sebagai perbandingan antara jumlah permintaan surat untuk dipakai kembali dengan jumlah surat dalam arsip. Nah, itulah yang dikatakan dengan angka pemakaian arsip. Jadi persentase perbandingan antara jumlah permintaan arsip atau jumlah arsip yang dipinjam dalam 1 tahun dengan jumlah arsip yang tersedia di kantor kita. Nah, kita perhatikan. Ya, rumusnya bagaimana? Nah, angka pemakaian tadi, AP atau angka pemakaian sama dengan sigma permintaan warkat atau jumlah permintaan warkat dibagi dengan jumlah warkat dalam arsip atau jumlah warkat yang ada di arsip kita kali 100%. Berapa jumlah permintaan per total jumlah arsip kita kali 100%. Itulah yang dikatakan dengan AP atau angka pemakaian arsip. Nah, contoh soalnya ya. Suatu kantor memiliki arsip sebanyak 2000 berkas. Selama jangka waktu tertentu, contohnya ini 1 tahun, warkat yang dibutuhkan sebanyak 500. Maka angka pemakaiannya adalah, nah sekarang silahkan kalian cari nanti. Ya, dengan rumus yang tadi. Kemudian soal yang kedua, jumlah warkat dalam suatu kantor 5.000 eksemplar atau berkas. Untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun tadi, permintaan terhadap warkat yang disimpan sebanyak 200 lembar atau 200 warkat. Maka angka pemakaiannya bagaimana hasilnya? Silakan dicari dari rumus tadi. Nah, sekarang nanti hasilnya bagaimana? Kalau seandainya arsip yang kamu dapatkan dari perhitungan tadi. Nah, aktif bagaimana dia? Kalau inaktif bagaimana? Nah, arsip aktif yaitu arsip yang memiliki nilai guna dengan angka pemakaian antara 5-20%. Nah, ini arsip aktif. Nah, jika angka pemakaian tersebut suatu arsip menunjukkan angka 30%, berarti penyusutan belum perlu diadakan. Ya, jika angka pemakaian suatu arsip menunjukkan angka 4%, maka penyusutan arsip segera dilaksanakan. Oke, gitu ya Dek ya. Jadi dari hasil kamu mencari tadi, kalau angkanya kurang dari 5%, maka ya perlu disusutkan.
tapi angkanya antara 5-20%, maka belum perlu kita susutkan. Nah, silakan kalian cari dari soal tadi. Penyusutan arsip belum berarti pemusnahan. Bisa pemindahan, ya Dek ya. Nah, bisa pengiriman, ya. Pemindah tempatan maksudnya. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan nih. Nah, cara pemusnahan arsip. Nah, bagaimana dengan cara pemusnahan arsip? Pemusnahan arsip harus total. Artinya bagaimana? Bahwa fisik arsip atau informasi yang terkandung di dalam tidak bisa dikenali. Jadi, kalau begini bagaimana harus total itu? Fisiknya tidak bisa dikenali, apakah dibakar dan segala macamnya. Kita perhatikan, kita pikirkan. Nah, oke. Apakah seperti ini? Bolehkah ini arsip diginikan? Ya, bolehkah? Bagaimana menurut pendapat kalian semuanya? Nah, atau begini? Ya, kita cacah dengan mesin penghancur dokumen. Hasil akhirnya nanti seperti mie. Oke. Nah, inilah yang benar. Harus kita cacah menggunakan mesin penghancur dokumen. Nanti kalau ada kesempatan kita praktek di sekolah bagaimana pemusnahan arsip secara total menggunakan mesin penghancur dokumen. Oke. Nah, bagaimana kriteria arsip yang dimusnahkan? Yang pertama, tidak memiliki nilai guna lagi. Yang kedua, telah habis retensinya atau jadwal retensinya sudah habis. Ketiga, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Yang keempat, tidak tersangkut proses penyelesaian perkara. Nah, itulah kriteria arsip bisa dimusnahkan. Berikutnya kita perhatikan ini adalah daftar arsip yang dimusnahkan atau istilah lainnya itu daftar pertelaan arsip. Nah, inilah dia bentuk contohnya. Ya. Bisa itu kamu perhatikan. Oke, ini adalah berita acara pemusnahan. Begini bentuk berita acara pemusnahan arsip. Oke. Nah, demikianlah materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.